Hah? Kenapa? Sakit perutku. Bentar, Kenapa kalau lu dulu. mencret? Kenapa minum dulu, kalau saya lu minum dulu. mencret, lu ngeluh? Kenapa? Kenapa mengeluh? Kenapa lu nggak menciptakan tai yang keras, yang teksturnya lembut, yang bool lu tuh nggak harus berdarah pas keluar? Kenapa bool lu harus maksa kayak Kenapa lu ngeden? Kenapa lu ngeden? Hah? Kenapa? Di record ya teman-teman, tadi dari record belum ya? Ya record makanya. Kenapa orang-orang kafir di seluruh, kenapa orang-orang kafir di Indonesia ini kalau mencret ngeluh kalau memang manusia yang menciptakan tai? Kenapa tai lu semuanya bau? Heh. Kenapa kalau tai lu keras, lu ngeluh, lu nangis? Bool lu berdarah, kenapa? Ini namanya logika. Jangan kamu melawan hukum catat, Tuhan. Tuhan catat. itu maha pencipta. Gile kali. Kenapa? Kenapa ini tai telinga lu pahit? Kenapa hidung lu ini manis? Kenapa? Kenapa lu nggak ciptain semuanya manis? Kenapa? Mampus lu. Kenapa lu ketawa? Gile kali. Mau Gawat. Islam mau didikte. Gile kali. Lupa lu kalau gua anjay. Gua ini Jadi S4 gini ya. bro. SD, SMP, SMA, BST dan SST. Karena itu akan bertentangan dengan pengetahuan, bahwa pengetahuan artinya biologis mengatakan bahwa tidak ada pernah Tuhan menciptakan tai, itu nggak ada. Ya kalau secara biologis itu ada Kok ilmunya. biologi bawa Tuhan menciptakan tai sih? Iya, itu akan bertentangan. Makanya saya bilang, Kapan biologi menjadi ajaran agama? diam dulu dong. Kan ini tentang Biologi kemanusiaan, itu tentang menjelaskan manusia. prosesnya. Iya. Biologi itu menjelaskan anatomi tubuh dan prosesnya terjadinya yang namanya Prosesnya tubuh. ada di dalam tidak? Ada di dalam nggak? Adalah. Ya sudah. Loh, sekarang gua tanya, kenapa pada saat lu mencret lu ngeluh? Kalau lu memang yang menciptakan tai. Kalau manusia yang menciptakan tai, kenapa pada saat mencret ngeluh? Pada saat ngeden, tai keras nih, hitam gelap tuh tainya, keras, berdarah-darah tuh keluar, sampai boolnya lecet. Kenapa ngeluh? Iya, ngeluh. Ya kenapa ngeluh? Kenapa bilang Siapa sakit, yang bool ngeluh? gue sakit? Kenapa? Apa yang ngeluh? Siapa yang ngeluh? Ih, Loh, ini kan namanya ini ya, apa namanya, mengambil kesimpulan dengan premis-premis yang tidak ada bukti gitu loh. Kalaupun Nggak. itu ya. iya sekarang Loh, gue iya tanya, dong. Alberto semasa hidup Alberto nggak pernah mencret. Kenapa lu ketawa? Kenapa lu ketawa? Gini ya. Saya kasih kamu gini ya. Saya kasih kamu ilmu ya. Saya kasih kamu ilmu. Ya, Boleh. ilmu lagi. Ini nih gue demen nih sekarang nih. Jago sekarang bacotnya. Selalu mau ngasih gue ilmu. Pinter banget Oh, sekarang. iya. Dia mau ngasih gue ilmu kata dia. Oke, gini ya. Kamu kan bertanya nih, kenapa? Oh, kalau kenapa kita beol itu ngeluh? Ya, ngeluh. Kamu bilang tadi kan ngeluh. Itu kan pendapat yang kamu mungkin kamu sendiri yang alami. Gue Ya. pendapat. Loh iya, bentar dulu Lu satu-satu. gak pernah mencret apa? Lu gak pernah mencret? Hah? Lu gak pernah julid di jalan? Mencret Lu itu gak apa? pernah berak Mencret di celana lu? Hah? Sempurna Mencret itu banget keras lu. tidak? Hah? Sempurna banget lu. Sempurna banget lu gak pernah berak di celana. Bebannya kemana-mana coba. Ya, kesakitan itu terjadi karena karena Bool Ya, gak bisa karena- menerima berak yang keras. karena di dalam produksi itu ya itu terjadinya bahwa di situ ada menggumpal. Jadi keraslah dia karena tidak keluar loh. Ada yang ngegumpal. Iya toh, makanya tai, kita membahas tai jadi nggak enak saya. Oh, iya toh. Lah gimana sih? Proses makanan yang diproses oleh pencernaan yang namanya usus.
Usus tidak kuat menerima hal itu Sekarang sehingga saya pada tanya, saat ginjal bekerja, Usus sebentar. tidak bekerja. Sekarang Pada saya tanya. dengerin dulu dong. Ya udah silakan. Gua ini lulusan gua ini lulusan biologi beneran loh. Mana? Gua ilmu Coba tunjukkan. Ijazahmu mana? deh itu Ya tunjukkan. di Jakarta Ijazah dong, mana? bukan di sini. Ih, Ih, ya Oke, nanti gue tunjukin semua. Pokoknya nanti foto kamu ada. gua mau Foto bikin kamu rencana. ada kan? Nih, sertifikat Enggak. gue jejerin nanti jadi background. Enggak gini aja, ada foto kan? Apa? Foto waktu wisuda. Nggak ada, gue nggak pernah wisuda. Nggak pernah gue wisuda. Berarti kamu nggak lulus. Gue orang yang paling benci yang namanya wisuda. Berarti kamu nggak lulus. Lah, gue orang yang paling benci yang namanya wisuda pakai toga, mahal Iya, bayarnya. Ya, berarti kamu nggak Gue lulus. nyari ilmunya, Iya. bukan nyari kertasnya. Loh, cari ilmunya kalau nggak lulus itu. Sekolah bukan membuktikan bahwa kamu pernah berpikir. Sepakat? Hah? Sekolah? Sekolah bukan membuktikan bahwa kamu pernah berpikir. Loh, kamu sekolah berpikir. Nggak ada sekolah nggak berpikir. Lah, kalau Kebalikannya, itu logika yang bisa dibalikkan. Sekolah bukan menandakan kamu berpikir. Loh, sekolah itu kamu berpikir. Tinggal dibalikkan aja. Makanya saya bilang itu yang namanya konsekuensi logis. ya, Alah. ijazah membuktikan, dengerin. Ijazah membuktikan bahwa kamu pernah duduk di bangku sekolah tersebut. Dengerin, ijazah membuktikan bahwa kamu pernah duduk di bangku sekolah tersebut. Tapi ijazah tidak membuktikan bahwa kamu pernah berpikir. Loh, ijazah membuktikan kamu juga pernah berpikir. Loh, karena kalau tidak dia tidak pernah berpikir, bagaimana dia bisa ada ijazahnya? Orang yang Lantas- berijazah itu karena dia pernah berpikir lah. Lantas orang-orang yang lulus itu apakah memakai pikirannya dengan baik dan benar dalam hidupnya? Loh, itu tergantung orangnya. Tergantung Tapi dia orangnya? berpikir tidak. Loh, berpikir untuk Gimana apa sih? lah? Untuk apa dulu? Pikir untuk apa? Untuk apa dulu? Tujuannya? Ya, untuk Makanya, apa? Mau untuk apa? Mau apakah untuk apa? sekolah? Apakah di? Apa? Kenapa? Apa? Ya kenapa? Ya pikirin, nih ya, gue tanya ya. Pikir. Apakah ijazah membuktikan bahwa kamu pernah berpikir? Loh, apakah tidak sekolah atau Nanya itu lagi. tidak punya ijazah itu tidak berpikir? Tinggal balikan saja pertanyaan itu. Artinya tidak sekolah pun orang-orang sudah berpikir. Loh, iya. Tapi sekolah itu berpikir tidak? Loh, sekolah memang sudah berpikir karena Ya manusia sudah sudah. berpikir sebelumnya. Lah kok ya Iya, sudah? makanya tidak mungkin orang bisa berijazah lu itu pakai tidak logika, berpikir. lu pakai logika sama gua lulus S2 udah dari 2014. Lulus S2. Sedangkan kamu Gua lulus S2 udah dari 2014. Lu ngomong sama gua lu. kamu nggak wisuda, bagaimana mau lulus S2? Lo apa? Wisuda itu apa? Wisuda itu apa? Wisuda Membuktikan itu lulus tidak? Wisuda itu wisuda lulus itu tidak? membuktikan. Wah, wisuda itu membuktikan. Lulus tidak? Wisuda itu lulus tidak? Oke. Ya, kita ini kan aja lah ya. Ini udah lari-lari kemana-mana nih. Lari ke tai. Ini tai ini tuh udah ketinggalin ini tai nih. Tai udah ditinggalin nih. Aku heran wisuda nggak membuktikan kelulusan, kayak mana kamu berpikir? Nih, ya, AI aja pakai AI. Nih. Iya. Ya, wisuda membuktikan kelulusan karena merupakan upacara seremonial. Kamu pakai siapa? Pendapat siapa? Pendapat Itu siapa? seremonial kan? Itu tidak seremonial, kelulusan nih. itu seremonial Kompas, kelulusan. Kompas, Itu Kompas, seremonial Kompas. kelulusan, betul? Kompas ya. Itu seremonial kelulusan, betul? Kompasiana. Neng, Tanya coba. Itu seremonial kelulusan, betul? Itu seremonial kelulusan, betul? Iya, memang kelulusan. Berarti Itu wisuda seremonial kelulusan, betul? Oh. Hah? Itu seremonial kelulusan, betul? Sekarang buktikan bahwa wisuda itu tidak membuktikan kelulusan. Kamu kan tidak Loh, saya mengatakan tidak bahwa wisuda itu tidak membuktikan. apakah hanya wisuda membuktikan? Le, jangan ke situ dong lari-larinya. Jangan ke situ begitu. dong larinya. Apakah Coba. hanya wisuda? Memang, ya, Apakah hanya kamu wisuda? baru buang ludah, kamu baru buang ludah, terus kamu mau ambil lagi ludahmu. Itu kacau.
Makanya dengerin. Apakah hanya wisuda membuktikan kelulusan? Loh, wisuda membuktikan kelulusan. Di sini dibilang tadi Apakah hanya wisuda membuktikan kelulusan? Oke, sekarang saya tanya. Oke, kata dia. Sekarang saya tanya, di mana wisuda tidak membuktikan? Sekarang saya tanya, di mana selain wisuda itu tidak membuktikan kelulusan? Saya tanya, di mana selain wisuda itu? Saya kan hanya kasih premis nih bahwa wisuda itu membuktikan kelulusan. Ya, sekarang kamu bilang bahwa wisuda itu tidak hanya membuktikan kelulusan. Silakan buktikan yang lain. Bahwa kelulusan Anda itu pakai logika betul? Anda pakai logika betul? Silakan buktikan dengan yang lain. Oke. Pahami Silakan. pertanyaan saya. Pahami Silakan pertanyaan buktikan saya. dengan yang lain. Apakah Silakan hanya buktikan dengan yang lain? Iya, Silakan apakah buktikan dengan hanya yang lain. ini jawab dulu. Apakah hanya dengan wisuda? Kembali. Apa? Kembali ke ilmunya. Oke, saya ilmu bilang Allah. hanya, iya, hanya dengan wisuda membuktikan orang lulus. Silakan. Wah, Silakan. Anda mengatakan begitu kan? Lantas Ya, apa silakan. kabar orang-orang yang tidak ikut wisuda tapi sudah memiliki ijazah? Orang-orang apa? Tidak wisuda tapi memiliki ijazah. Bagaimana orang-orang wisuda tapi tidak memiliki ijazah? Aneh kamu. Orang-orang yang memiliki ijazah itu pasti orang yang wisuda. Kalau dia tidak wisuda tapi memiliki ijazah itu dipertanyakan. Ya udah banggakanlah wisudamu ya. Udah banggakanlah wisudamu. Udah ya, biar selesai. Cepatlah udah, biar selesai dah. Ini kembali Sekarang ke tai. kamu tinggal buktikan Kembali ke tai. di mana bukti. Kembali ke tai. Udah bukti. Ya enggak, biar terserah lah, terserah. Capek. Iya, Capek lah. banggakanlah wisudamu. Banggakanlah wisudamu. Kembali ke tai. Udah enggak. Ini lagi memang kok enggak kondusif lagi. Loh, kapan lagi kita mau ini? Kenapa? Kok gak kondusif? Kembali ke tai tadi. Manusia menciptakan tai. Kenapa tai begitu berak harus tutup hidung? Nyiksa. Kenapa? Kenapa berak harus nyiksa? Karena bau. Lah, kenapa lu tidak menciptakan tai yang harum? Loh, itu kan pembuangan. Mana ada pembuangan itu harum? Gimana sih? Itu kan kotoran manusia. Masa ada kotoran manusia wangi? Namanya kotoran itu ya bau. Mau kotoran manusia, mau kotoran hewan, bau. Di mana-mana bau. Wangi itu Kotoran kemana? hidungmu bau nggak? Kotoran hidungmu bau nggak? Bau lah, cium aja. Kotoran hidungmu bau nggak? Kotoran Bau. hidungmu bau nggak? Bau. Lah, Tadi itu ada kamu di ini juga bau. itu congean PA. Congean mana ada? Congean kalau kamu gali ya, kamu gali. Terus Lu gali nggak tuh? Gali nggak tuh? Gali nggak tuh? Iya, maksudnya kamu ini kan, kamu pakai cotton bud ya, terus kamu ciumnya bau, itu kan kotoran bukan congean. Gimana sih? Sorry. Saya ke kamar mandi dulu. Buang aja Berto. Iya, memang nggak ada ininya, nggak berpikir, susah. Saya kamar mandi Mana nggak dulu. berpikir? Sekarang gue tanya tai hidungmu bau apa enggak? Saya ke kamar mandi dulu. Kamar mandi lagi. Iya. Ini kita nggak pernah menang teman-teman. Kayak mana ini 20 kali kita kalah? Lah, kok bisa? Ya karena Kristen pada pindah ke sini. Karena seneng sama Ar-Rasyid. Apalah tai yang menciptakan manusia? Bisa-bisanya dia Astaghfirullahaladzim. Berarti dia yang menciptakan mules. Dia yang menciptakan mules, dia yang menciptakan diare, dia yang menciptakan mencret. Aduh. Bisa-bisanya dia mau berlogika. Tuhan menjadi manusia sok-sokan mau logika. Alberto, kalau lu masih menuhankan Tuhan yang bertulang belakang, jangan pakai logika. Jangan. Lulus SD, SMP, SMA. Gosip lagi, menggosip di situ. Lulus SD, SMP, SMA tidak wisuda tuh, katanya tuh. Ada orangnya. Kenapa? Lulus SD, SMP, SMA nggak wisuda, lulus namanya. Dia nggak ngerti yang namanya seremonial. Nggak apa-apa, biarin aja. Udah kita kembali ke tai atau kembali Saya ke pakai data kok. inti Gimana diskusi. Iya, datamu itu mengatakan seremonial. Mana ada dibilang seremonial aja. kelulusan. Itu Kamu nggak baca seremonial tadi. Alah, SD SMP lulus apa? SD SMP lulus, itu kenapa dibilang lulus ya? Sekarang kan ada juga ya di dalam SMP SD Balik lagi dia ke situ. Balik lagi. ya kamu padahal mau bawa jelas ke situ dikatakan. tadi.
Itu seremonial kelulusan. Wisuda itu Seremonial seremonial kelulusan, Alberto. Itu juga membuktikan dia lulus. Ya sudah, kan masa Ya apakah sudah. hanya? Masalahnya, Apakah hanya? ya, saya hanya di situ memang. Terus Ya kamu kan nggak sudah. terima. Kamu nggak Iya. terima. Silakan buktikan Enggak, kelulusan kalau itu saya tidak, wisuda. kalau saya tidak membanggakan tentang wisuda. Thank you. Bang. Yes, thank you, darah Yesus. Tepuk tangan buat Elohim. Darah Yesus. Thank you teman-teman. Intinya Allah menciptakan tai, itu aja poinnya di sini. Ya, Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan Iya, menciptakan tai, apa aja tai, ya. Tuhan menciptakan tai. Iya, Ya. kejahatan. Oke. Tai upil juga dia ciptakan. Jelas. Oke, tai telinga juga dia ciptakan. Iya. Allah juga menciptakan itu. Iya. Ya, terus Segala lumpuh, sesuatu, yang lumpuh, segala sesuatu yang yang otomatis ada di muka bumi ini, segala Ya, yang sesuatu yang otomatis ada di muka bumi ini, Ya, Allah yang lumpuh. menciptakan. ya, yang lumpuh juga Allah yang menciptakan. Yang lumpuh, iya jelas. Iya, Oh, yang lumpuh Allah yang menciptakan, orang lumpuh. betul. Kalau ada orang lahir buta. langsung lumpuh, Ya, kalau ada orang ya, yang lahir buta. langsung lumpuh, Ya, iya. yang Kalau buta ada juga orang Allah yang lahir, menciptakan. Iya, kalau yang ada buta juga Allah yang orang- menciptakan. kalau Yang- ada yang orang lumpuh yang juga. lahir Yang cacat, ada orang yang lahir cacat, itu Allah yang menciptakan. Ya, yang cacat, oke. Terus kalau yang buta juga Allah yang menciptakan. Iya, betul. Oke, yang buta, yang tuli juga Allah yang Yang menciptakan. buta, yang tuli, yang Ya, Allah juga yang menciptakan. Iya. Iya. Yesus Oke, Allah yang menciptakan. terjadinya, oke. Yesus Terjadinya Allah yang kecelakaan, menciptakan. bentar. Wa isqala Isa bin kecelakaan. Maryam ya bani Terjadinya Israel inni kecelakaan. rasulullah ilaikum. Eh, Indama amruhu isya arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Heh. Ya, terjadinya kecelakaan Allah yang menciptakan. Ya itu otomatis enggak ada di muka bumi. Otomatis. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu Allah yang menciptakan. Tadi makanya dengerin. Tadi kalau sudah kalau segala sesuatu gimana sih? Kok gitu sih? Kan tadi Yaudah, makanya lanjut. dengerin. Kalau sesuatu yang sudah lahir otomatis ada di muka bumi, itu Allah yang menciptakan. Paham? Jangan, makanya Alberto saya bilang, kalau masih menuhankan Tuhan yang bertulang belakang, jangan bermain logika dengan Islam. Nggak ada Tuhan yang bertulang belakang, itu nggak ada. Lah, Yesus, Di dalam Yesus, kealahannya tetap Allah, kemanusiaannya tetap manusia. manusia ini tidak Tuhan pernah apa bukan? bersatu dengan kealahannya. Kenapa? manusia ini Tuhan apa bukan? Manusia ini Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan Manusia manusia. tetap manusia. Bukan, Manusia oh bukan. Tuhan. Oh, oke, Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan bukan manusia. Oke, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Ya. Tuhan. Tuhannya ilahinya. Tuhannya ilahinya. Coba. Di dalam hukum identitas, ya. Mencret kan? Nah, kok mencret sih? Sebelum adanya kedagingan, ada tidak yang mengatakan Yesus di perjanjian lama? Loh, Yesus perjanjian lama. Ada nggak yang mengatakan Yesus di ada. perjanjian lama? Hah? Ada. Di mana dikatakan Yesus di perjanjian lama? Yesus Lah, atau kejadian Yeshua 1. Hamasyah? Itu kan nama manusianya. Iya, makanya gue bilang Yesus Makanya Tuhan harus atau bedakan bukan? nama manusianya sama ilahinya, gini loh. Walaupun Logika, misalnya gini, logika. Makanya logika. Enggak. Gue mulu logika. Makanya saya bilang Alberto, kalau saya mengatakan Yesus, maka kamu merujuk kepada manusia. Kenapa ada Yesus? Karena ada manusia itu. Karena ada dua hakikatnya, ada hakikat Allah dan hakikat manusia. Saya jelaskan ya. Di dalam hukum identitas juga, hukum formal tadi, itu tidak melanggar. Keluarin dong istilah-istilah yang keren, yang kayak seakan-akan kita nggak tahu. Coba jelasin. Ya, Keluarin istilah-istilah debat Bentar, saya- dalam forum ini, dalam forum pengajaran filsafah. Keluarin kata-kata itu. Kalau bisa lu kayak gini. Jadi begini. Itu dalilnya itu. Jadi begini.
Ya, kan saya biasa ngajar. Saya kan di sini ngajar. Wah, oh, udah mulai ngajar. Ah, bener nih. Nanti gua DM, gua kasih nomor WA gua. Kita bikin ini. Kita bikin gereja. 40-60. Gua 40, lu 60. Nggak usah ngeleceh. Loh, gue serius. Gue serius sumpah. Gue serius. Apa? Serius apanya? Bikin gereja. Tapi 40-60. Lu 60 karena lu kerja. Lu yang menginjil. Lu juga yang cari ini jemaat. Melayani. Gue cuma modalin doang. Melayani itu bukan soal duit. Tapi soal. Ya, sekali lagi melayani itu bukan soal duit. Kalau kamu mau jangan teman-teman, sebentar, jangan bawa-bawa. Kalau kamu mau jadi pendeta, beliau Alberto kamu, itu S2 baru semester 2. Pendeta, atau kamu menjadi hamba Tuhan, kalau mau kaya jangan jadi hamba Tuhan. Jadi pengusaha. Jadi hamba apa? Jadi hamba apa? Jadi pengusaha saja kalau mau kaya. Lah buset. Kalau mau cari uang jangan jadi hamba Tuhan, karena hamba Tuhan gak ada uangnya. Ya. Oke. Inilah bedanya Islam. Saya sampaikan dulu ya, Islam ya. Rasulullah pernah bersabda, apabila kalau memang yang terbaik itu adalah di mana ketika kamu dalam keadaan tidur, rezekimu tetap mengalir. Apakah itu disebut karyawan? Tidak, karyawan itu akhir bulan baru, oke? Jadi artinya kamu disuruh menjadi seorang pengusaha alias pedagang. Itu yang Rasulullah hadisnya seperti itu. Bukan jadi jemaat Tuhan dilarang nikah, terus nggak boleh ini nggak boleh itu, banyak kali ya curhat. Mana dilarang nikah? Oh thank you. Ada yang kasih aku ternyata. Ini tolong dong, ini masa dilunturin ini? Buset, 21 dilunturin. Jadi ada parah ini. Jadi gini ya. Kalau kita merujuk kepada Yesus itu punya dua natur. Sebelum dia inkarnasi, naturnya hanya Allah saja atau logos. Ya, dia hanya memiliki ilahinya saja. Tetapi setelah dia inkarnasi, dia memiliki dua nature. Ya, Allah dan manusia. Ya, Allah dan manusia. Di dalam Konsili Chalcedon 451 mengatakan bahwa dalam dua natur Kristus itu tidak terbagi, tidak tercampur, tidak terpisah. Tetapi masuk ke dalam satu pribadi, yaitu logos. Ya, logos, ya, pribadinya logos. Ya, masing-masing nature itu mempertahankan. Yang Allahnya mempertahankan kealahannya, yang manusianya mempertahankan kemanusiaannya. Contoh yang tidak bercampur. Ya, contoh yang tidak bercampur. Nanti saya kasih contoh juga yang bercampur. Contoh yang tidak bercampur, misalnya minyak dengan air. Minyak dengan air itu bisa dipisahkan. Mana minyak, mana air. Ya, itu seperti itu Kristus. Ya, thank you Bang Owen. Tetapi kalau itu cairin dong. Lanjut. Ya, kalau itu bercampur, itu seperti kamu susu dengan air. Kalau ada air, terus kamu masukkan susu, itu udah bercampur air dengan susu, sehingga kamu tidak bisa bedakan lagi. Yang mana susu, mana air. Tetapi dalam dua nature Kristus kamu bisa bedakan mana kemanusiaannya, mana keilahiannya. Kemanusiaannya bisa mati, keilahiannya tidak bisa mati. Ya, makanya kalau Allah itu mau mati, dia harus menjadi manusia supaya bisa mati. Kalau dia Allah saja, dia tidak bisa mati. Makanya harus ada nature kemanusiaannya supaya dia bisa mati. Sebentar. Kalau Allah mau mati, dia harus jadi manusia baru mau mati. Makanya dengar baik-baik ya. Kalau Allah itu itu tidak bisa mati. Ya, supaya bisa mati, dia harus menjadi manusia supaya kemanusiaan yang mati, tidak kealahannya. Makanya disebut inkarnasi. Allah itu bunuh diri. Loh. Jadi hukuman itu I know that. Ya. Jadi hukuman di mana nubuatan bahwa Elohim yang akan membunuh Yesus? Lah itu tadi kan Zakaria tadi dikutipkan dari Zakaria 13 ayat 7. Ya, itu yang diambil dari Matius tadi 26. Gitu. Pahami tentang hukum. Suatu hukum keluar ketika ada kesalahan yang terjadi. Lalu keluarlah hukum itu.
Loh ini nubuatan. Kesalahan mengakibatkan perbuatan yang salah yang menimbulkan yang namanya suatu hukuman. Sepakat? Ini bahasa saya. Oke. Saya rendahin deh bahasa saya. Saya rendahin dulu. Karena baru semester 1 kan, S2-nya. Gini. Kalau ada orang yang melanggar semester 1 kan S2-nya. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Jadi sedangkan pakai logika apakah Yesus pernah melakukan suatu kesalahan sehingga dia dihukum oleh Bapa? Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Kan yang ditanggung kesalahan itu kesalahan kami. Yang kami yang berdosa ini. Lantas kenapa Yesus yang dihukum? Iya, karena dia menanggung dosa kami. Kan makanya Kristus telah menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa telah dijadikannya berdosa. Kan ada ayat Alkitab seperti itu. Kehendak Makanya siapa yang menanggung dosa manusia? Ada namanya di dalam Kristen itu ada namanya substitusi. Ya, artinya pengganti. Jadi kalau tidak bisa, berarti dia sendiri yang dihukum. Tetapi kalau ada penggantinya, maka penggantinya yang dihukum. Gitu loh, paham ya? Masa saya harus buka data lagi sih? Saya ada datanya itu, kalau soal itu. Gitu loh. Tentang pengganti itu, gitu loh. Dan itu ada ayat-ayatnya, gitu. Salah satunya tadi saya kutip tadi. Kehendak siapa yang menebus dosa manusia? Itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi Yesus hanya korban penebusan. Kristus juga dia mau untuk menjadi manusia, untuk menebus. Makanya gini, di dalam Tritunggal itu Bapa mengutus, ya, Anak melaksanakan penebusan. Roh Kudus itu menerapkan penebusan itu supaya kami percaya kepada Kristus. Jadi Kristus juga mau akan hal itu. Makanya waktu semasa hidupnya, kalau abang baca Alkitab, Yesus kan mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan menyerahkan nyawaku untuk tebusan. Iya betul. Makanya melayani. Iya makanya bentar dulu. Makanya dari situlah bahwa Kristus juga mau bahwa dia mati, bahwa dia mau juga menebus. Kalau makanya melayani, bukan apa? Gini, kalau melayani sinkronisasinya adalah di mana Yesus menerapkan. Kalau melayani, di mana sinkronisasinya Yesus menjelaskan bahwa segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi ketika dia melayani manusia untuk apa? Untuk membawakan setiap firman-firman Tuhan, gitu loh. Betul, satu sisi seperti itu. Tetapi kalau kamu nggak melihat sisi lain bahwa dia untuk datang menebus dosa, itu yang fatal. Bahwa nah, ketika dia di Ibrani 5 nomor 7, kenapa? Ketika kita ngomongin kemanusiaannya nih, kemanusiaannya mau tidak dia menggantikan manusia untuk dibantai? Loh iya, loh kemanusiaan memiliki kehendak. Makanya Yesus itu disebut dua nature, tetapi tidak disebut dua nature. Ya, I know that dua nature. Kalau dua nature ini kalau dua natur ini, natur ini dipahami bahwa natur kemanusiaannya juga pengen dia juga ada keinginan untuk disalibkan atau ada keinginan untuk melakukan yang namanya pertukaran atau mengganti manusia untuk menebus dosa. Ingat Ibrani 5 nomor 7. Dengan keadaannya sebagai manusia, dia memohon dengan dengan penuh kesah dan ratap tangis. Itu dalam sekali itu. Itu karena kengerian salib saja. Itu bukan berarti dia tidak mau disalib. Sekali lagi bahwa penyaliban itu bukan hal yang gampang, Bang. Ya, itu hukuman yang berat. Contohnya gini, Dok. Dalam seseorang ya, kita anggap aja ada seseorang yang mau dihukum mati. Ya, dihukum mati. Dia punya kegentaran sendiri dalam kemanusiaannya. Tapi dia tetap harus menghadapi itu kan? Kan kayak gitu. Tidak mungkin tidak, karena itu memang keharusan yang membuat dia memang harus melakukan itu. Ya harus dihukum. Artinya dipaksa.
Artinya dipaksa. Loh, aduh, poinnya bukan di situ yang saya mau ambil. Bukan masalah dia dipaksa atau kita tidak. diskusikan mencari poin. Kita diskusi mencari poin yang diskusi. saya cerita. Waduh, poin yang saya analogikan bukan di situ. Artinya kegentarannya. Ya, paham tidak sih? Waduh, ketakutannya itu sampai dia wafat loh. Salib bukan berarti dia tidak mau. Makanya waktu dikatakan, ya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kalau abang pernah baca Perjanjian Baru kan ada itu kata-kata itu. Itu kegentaran. Tahu. Iya, itu bukan berarti dia menolak salib itu, bukan. Tetapi itu kegentaran kemanusiaannya saat menghadapi salib itu, karena itu bukan hukuman yang ringan pada saat itu, gitu loh. Udah cocok nih jadi pendeta. Oh, seperti itu. Nih tentang nanti gua nanam saham deh kalau lu bikin gereja. Perpuluhannya bagi 2 ya, 40-60. Nah, kalau lu mengatakan itu, bentar Bang. Ya, nih yang teman-teman tadi tanya soal ini nih. Ya. Substitusi. Artinya Kristus ini sebagai pengganti. Ya. Artinya yang harusnya kita menjadi dia. Ya, yang harusnya kita dihukum itu dalam Yesaya juga dijelaskan 53 ya. Makanya ya tadi saya bilang dosa kita dipikul ya. Yesaya 53 itu nggak nyambung kepada Yesus, saudara. Oke, kita mau teliti satu-satu, saya bisa. Kalau memang itu untuk Yesus bagaimana? Silahkan. Coba buka Yesaya 53. Iya, kenapa Yesaya 53? Silahkan. Kalau kamu permasalahkan di mana? Saya bisa berurutan bahwa itu untuk Yesus. Oke. Karena pasti kalau tanya Yesus umurnya keturunannya pasti itu pertanyaannya nanti. Itu enggak untuk Yesus karena ada keturunannya. Oh, bukan. Biasa ada yang seperti itu. Kalau bukan Yesaya 53. Yesaya 53 full ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak hingga kita menginginkan dia. Ia dihina. Dia dan sebagai tunas dari tanah kering. Pertanyaan saya begini, apakah Yesus dari tunas tunas dari tanah kering? Ya, tunas tanah kering itu yang kamu maksud apa? Makanya kita nggak bisa gini. Coba buka penafsirannya. Saya mau bantah penafsirannya. Kalau ada yang menafsirkan bahwa itu Bunda Maria, kalau itu Bunda Maria maka salah besar. Loh, siapa yang mengatakan itu Bunda Maria? Loh, itu kan lantas dan ya, sebagai tunas dari tanah kering. Siapa tanah kering itu? Ya, kita lihat ya. Coba kita lihat. 53 ya. Bentar ya. Ini kan karena kita random aja ya, jadi nggak ada maksudnya nggak ada persiapan lah untuk hal ini ya. Ya di situ dikatakan yang mana yang kamu tanyakan, Bang? Tunas kering itu di ayat keberapa? Yesaya 53 nomor 2. Saya 53. Nih ya, 52-nya nih ya, nih saya buka data ini nih. Ya, nanti kita compare lagi ke data yang lain. Nih coba kita lihat ini dalam ya The Wycliffe Bible The Commentary ya, dikatakan bahwa taruk atau tunas yang tumbuh dari tunggulan pohon tidak tidak tampan dan semarak tidak ada, atau dalam bahasa Ibrani-nya hadar ya, secara lebih ya harafiah kemuliaan atau kemegahan. Dengan kata lain ya, hamba sebutan kurang memiliki kemegahan fisik yang bisa memiliki dunia ya. Kata ganti kita di sini terujuk termasuk Nabi itu sendiri yang mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang sebangsanya yang buta rohani. Ya itu saja, bahwa diartikan bahwa di sini dia tidak membawa kemuliaan, tidak bawa kemegahan. Ya, karena dia mengambil seorang yang hamba tadi. Itu yang mau di situ. Tapi kalau mau pakai data yang lain juga bisa.
Gitu. Itu dia sebagai tunas kering dari tunas kering. Nah, tunas kering itu siapa yang dimaksud? Sedangkan Yesus adalah bukan dari tanah kering. Yesus itu bukan dari tanah kering, dia justru dari tanah subur, seorang perawan suci bahkan. Lantas kenapa di situ bahwa dia dikatakan di situ dari tanah kering? Ayo. Nah, nggak ada penafsiran ini. Nggak ada penafsiran kayak gitu bahwa tanah subur itu dari perawan. Mana ada seperti itu? Itu kan persepsinya abang, tapi tidak ada data yang mendukung itu gitu loh. Makanya saya bilang ya ini butuh yang namanya pendapat ahli gitu loh, yang artinya yang sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ini kan dimaksud Yesus nih. Kalau memang ini nubuatan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ini yang disebut, ini yang dimaksud Yesus nih. Kalau kamu mau memaksakan bahwa ini adalah nubuatan buat Yesus, sedangkan sebenarnya ini bukan nubuatan buat Yesus. Ini nubuatan untuk Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Pembaikot, Yohanes Pembaptis atau Yohanes siapa tuh? Yang udah mamanya udah tua tapi dia bisa ini. Ya, mamanya sudah tua tapi ternyata berhasil dia melahirkan anak. Ini bukan Yesus di sini, saudara. Harus Anda teliti. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Jadi nggak masuk kalau Yesus. Nah, nih coba kita lihat ya dari tafsiran ini ya nih. Bahwa tanah kering di padang gurun yang tandus atau tempat yang tidak ada air. Tunas atau semarak seperti itu kecil atau kerdil dan layu. Semak itu tumbuh di padang gurun di mana mereka tumbuh kerdil karena kekurangan air. Dan mereka adalah objek yang paling mencolok untuk mewakili sesuatu yang sederhana. Ya, gagasan di sini adalah bahwa Mesias akan muncul dari keluarga kuno yang membusuk, tetapi dari akarnya bisa dikatakan akan ada kehidupan. Seperti sisa-sisa kehidupan di kunggul pohon yang tumbang. Tetapi tidak ada apapun yang dapat penampilan yang akan menarik perhatian atau memenuhi harapan bangsa itu. Ya, kenapa? Karena Yesus itu lahir dari siapa? Kalau kita dari lihat, seorang perawan suci. Dari seorang perawan suci yang tanah subur. Bukan. Salahnya bukan masalah perawan suci. Loh, di sini bisa Bunda Maria itu adalah seorang perawan suci dari tanah subur. Di data ini adalah tetapi akar bisa dikatakan akan ada kehidupan. Ya, berarti di sini digambarkan tentang keluarganya. Ya, berarti keluarga dari Yesus ini artinya keluarganya kan bukan orang-orang kaya. Yusuf itu siapa sih? Itu yang mau diartikan di situ. Saudara, dengarkan. Di sini adalah nubuatan. Kalian kalian menginginkan. Makanya sesuai tadi yang bukan, bilang, dia nggak mau gini. Di situ bukan tentang asbab atau penyebab nanti hikmah dari kelahiran Yesus, bukan. Tetapi bagaimana proses pada saat dia tumbuh di hadapan Tuhan. Coba baca ayat satunya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa? Kepada Dia kepada Dia. Nah, kalau memang dikatakan Yesus, sedangkan Yohanes juga menyampaikan kebenaran Tuhan. Yohanes juga menyampaikan berita kebenaran Tuhan, yaitu apa yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kamu memaksakan ini Yohanes, kayak mana dengan ayat 3? Dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Ini bagaimana dengan Yohanes ini, bagaimana? Saya tanya dia. Sekarang ini. Loh, Yohanes, sekarang saya tanya, Yohanes itu mengalami penyakit tidak? Dihina tidak Yohanes? Sekarang tertulis rinci tidak kisah Yohanes? Sebentar. Tertulis rinci tidak kisah Yohanes di dalam Bible? Lah, memang cuma sampai segitu cerita Yohanes. Tidak tertulis rinci. Tahu tidak bagaimana Yohanes menyampaikan kebenaran-kebenaran itu rinci? Lalu dia diselesaikan oleh Paulus. Yohanes rinci. Hah? Yohanes yang mana nih? Lah, kamu bilang Yohanes siapa? Pembaptis kan? Halo? Yohanes Penginjil loh. Yohanes Penginjil yang mana? Yohanes Penginjil?
Ya, Yohanes 1 ayat 1. Apa Yohanes Penginjil? Lucu kau ini bang. Gimana Yohanes Penginjil Yohanes 1 ayat 1? Aduh hancur lah ini. Iya. Gawat Yohanes 1 ayat 1 penginjil. Iya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Kita lanjut. Yohanes 1 ayat 1 itu seorang murid penginjil. Iya, seorang murid. Makanya kan tadi saya bilang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini tugasnya apa pada saat itu? Apakah cuma membaptis saja? Habis itu hilang? Oke, sekarang enggak. Kelarkan dulu, ini Yohanes Penginjil atau Yohanes Pembaptis? Kamu sendiri ada kebingungan. Pembaptis dong. Tadi awal saya bilang pembaptis. Oke, kalau pembaptis, sekarang saya tanya, kapan Yohanes Pembaptis dihina? Apakah Yohanes Pembaptis jelas? Apakah Yohanes Pembaptis ini jelas? Loh, kalau nubuatan harusnya tergenapi semua dong, harus tertulis. Ya kalau nubuatan itu bang, kalau nubuatan itu harus tergenapi. Jadi nggak boleh nggak tertulis, harus tertulis semuanya. Yang dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Sejak kapan Paham ada tidak? Yesus itu? Sejak kapan ada Yesus harus dibunuh? Loh, itu tadi kan data-datanya. Gimana sih? Loh, sekarang mau disambungin kemana kalau kayak begini? Yang ayat 2 nggak nyambung, yang ayat 3 kamu mau sambungkan. Nih, kamu yang sambung-sambungkan. Ini kalau Yohanes, kapan Yohanes dihina? Dan kapan dia dihindari orang? Kamu bilang Ya, nggak dicatat. Loh, nggak mungkin nggak dicatat. Karena semua nubuatan itu harus tergenapi dan itu harus tertulis dalam Alkitab. Ya. Yohanes nggak pernah dihina, nggak pernah dihindari. Ayat 2? Gimana sih? Ayat 2 kenapa? Ayat 2 kan tadi sudah terjawab bahwa dia tidak lahir dari keluarga yang keluarga yang tidak terpandang gitu loh. Artinya karena Yusuf bapaknya itu hanya seorang tukang kayu. Makanya dikatakan tunas dari tanah yang kering. Itu yang dimaksud. Dan dia tidak membawa keinginan. Kenapa? Ya, kalau memang itu gini loh. Loh, itu cocok karena di ayat 3 itu menjelaskan makanya itu Yesus, makanya dia dihina betul. Dalam ini kan kedatangan, ini kan dikatakan di sini kelahiran. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan dinyatakan? Kalau memang itu termasuk kepada Yesus. Terus kalau memang itu yang dimaksud oleh Yesus, pertanyaannya sebagai taruk dikatakan kan Yesus nih sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Lalu dan sebagai tunas dari tanah kering. Coba pahami. Kalau diganti nih taruk ini sebagai Yesus, ia tumbuh dari hadapan Tuhan dan sebagai Yesus dari tanah kering. Nggak perlu itu diganti dengan kata Yesus karena itu sudah menambahkan. Tetapi di situ nubuatannya untuk Yesus. Kan? Loh, karena kata-katanya sudah tepat bahwa nubuatan itu untuk Yesus. Nggak perlu itu namanya merubah atau menambahkan Alkitab. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, Oke. Sekarang siapa yang mengubah? Sekarang gini kan deh, begini. Makanya saya bilang kalau itu Yohanes Pembaptis, nih dia 5-nya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kapan Yohanes Pembaptis ditikam? Pemberontakan kita itu siapa? Pemberontakan kita itu siapa? Kita ini orang berdosa. Kami yang berdosa. Siapa? Kami, orang-orang yang percaya sekarang ini. Lah, kalian ini belum ada loh. Loh, itu kan itu nubuatan. Dituliskan kalian belum ada loh. Loh, makanya itu nubuatan untuk orang berdosa. Orang berdosa aja dibuatkan gimana sih ceritanya? Loh, iya. Orang berdosa dibuat. Nubuatannya adalah tentang penggantian di kayu salib. Bahwa dia sebentar. Orang berdosa dinubuatkan. Orang berdosa dinubuatkan berarti sudah dikehendaki bahwa akan ada manusia pasti akan berdosa dan akan diarahkan untuk berdosa sehingga anak manusia turun lalu menyelamatkan kalian. Begitu maksudnya? Kenapa? Lo makin kesini kok lo makin kesana. Loh memang gini loh. Sekali lagi ya, nubuatan itu tentang keselamatan, tentang dia ditikam. Ditikamnya karena apa? Alasannya dijelaskan bahwa karena pemberontakan kita. Itulah yang dimaksudkan di ayat 5 tadi. Ya, ia ditikam karena pemberontakan kita. Kita di situ siapa? Orang berdosa yang sekarang sudah percaya kepada Kristus, yaitu kami. Gitu loh. Kalau itu Oke, ya udah deh. Siapa yang ditikam?
Oke, ya udah. Kalau oke. memang tadi enggak masalah. Saya ini menarik kamu ke ke yang tadi kamu katakan itu sendiri. Kamu yang katakan bahwa Yesaya, oke lah. Kamu mau mengatakan bahwa itu dari Yesaya dan itu nubuatan buat Yesus, sok monggo silahkan. Tetapi pembelajaran itu bagaimana kamu memahami sedikit nanti demi sedikit. Ketika kamu memahami rujukan dari ayat itu, dari teks originalnya dan pemahamannya seperti apa sejarahnya, nanti kamu akan ketemu sendiri. Nah, ini nih kembali kepada di mana tadi Berto mengatakan bahwa aku itu adalah Elohim yang membunuh Tuhan Yesus. Berarti emang kehendak Elohim yang ingin membunuh Yesus, kan begitu? Lah iya, tetapi bukan Elohim lah yang pelakunya. Ya, pelaku dalam artian pengeksekusiannya bukan Elohim, karena Elohim itu hanya Elohim cuci tangan dong, biar nggak disalahin. No, di dalam agama kalian ada takdir nggak sih? Saya tanya, ada takdir nggak? Kenapa? Ada rencana nggak? Ada penetapan nggak di dalam agama kalian takdir? Jadi yang mana nih, takdir, rencana, atau penetapan? Oke, takdir aja ada, tidak takdir? Jelas ada. Penetapan ada? Penetapan ada. Nah, oke. Apakah penetapan itu menjadikan Allah itu menjadi oknum? Bertanggung jawab akan hal itu? Apakah Allah itu menjadi oknum? Dia berkehendak atas segala sesuatu. Loh, kok gawat? Dia berkehendak atas segala sesuatu. Ya, kalau di dalam kekristenan tidak. Ini ya. Jadi di dalam kekristenan penyebab itu ya, misalnya kalau dosa itu penyebabnya adalah manusia dan iblis. Ya, penyaliban Yesus itu kan dosa. Ya, tapi itu sudah dinubuatkan. Sudah direncanakan, sudah ditetapkan Allah. Tetapi terjadinya dosa itu, Allah itu pasif. Karena melanggar hukum apa? Hukum dirinya sendiri, bahwa Allah itu suci, kudus. Makanya tidak mungkin Allah yang kudus itu ikut dalam andil dosa. Dalam artian dia artinya ikut untuk mendorong manusia itu supaya melakukan dosa. Tidak mungkin. Coba dibaca pelan-pelan. Kalau kebaikan. Coba dibaca ulang. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Dia yang berkehendak untuk membunuh Yesus, tetapi dia tidak ikut andil. Penyaliban. Ya, iya. bedakan ya. Iya, di salib itu pembunuhan tidak? Pembunuhan. Oke, di salib itu pembunuhan, betul? Iya. Siapa yang membunuh? Tentara Romawi. Betul, tentara Romawi. Tetapi di dalam Matius tadi 26 ayat 31, ya, 26 itu ya yang kamu tanya, itu hanya menjelaskan bahwa Allah itu ya menetapkan atau merencanakan pembunuhannya saja. Tetapi terjadinya itu, Allah itu bukan mendorong manusia itu supaya melakukan penyaliban. Tidak, karena itu dosa. Makanya Yudas itu bertanggung jawab atas dirinya karena dia melakukan dosa. Paham tidak? Ini. Wah, kacau. Oke, berarti Elohim merencanakan pembunuhan Yesus. Loh iya, penyaliban. Penyaliban dan pembunuhan. Pelakunya siapa? IO-nya siapa? Pelakunya adalah orang-orang tentara Romawi kan? Padahal tentara Romawi, Yudas dan iblis. Loh iya, iblis nggak ada, Loh, manusia. Karena saya melihat ya dalam Alkitab itu ada namanya sistem hermeneutik ya. Saya harus jelaskan ini. Sistem hermeneutik itu adalah menafsirkan. Jadi menafsirkan itu harus ada beberapa ilmu menafsirkan itu ya. Tapi saya kasih tahu tentang poinnya di sini bahwa ada sudut pandang manusia dan ada sudut pandang Tuhan. Misalnya Allah itu punya tangan, Allah menyesal. Itu kan dari sudut pandang manusia. Itu menekankan manusia. Ya, tetapi kalau Allah itu maha besar, Allah itu misalnya Allah itu maha adil, itu menekankan dari sisi Allahnya. Tetapi kalau kita lihat narasi Alkitab, tidak ada menekankan sisi iblisnya bahwa dia ikut andil dalam hal ini merencanakan penyaliban. Ya, atau dia membunuh Yesus, tidak ada dalam hal ini ke penyaliban ya. Tetapi kalau dia ingin membunuh Yesus itu, si iblis ini, dalam hal ini dia tidak mau Yesus mati di kayu salib. Makanya waktu Petrus mengatakan gini, kalau abang baca Alkitab ya keseluruhan itu di dalam Perjanjian Baru,
Petrus dipakai iblis. Dikatakan bahwa tidaklah sekali-sekali itu terjadi kepadamu. Terus Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Itu sebelum kata-kata itu keluar, Yesus mengatakan bahwa dia harus mati dan bangkit. Tapi iblis ya tidak mau. Makanya di dalam waktu itu ada narasi ya seorang apologet ya. Kita nggak usah sebut Apa saja tujuannya? Apa tujuan iblis menjual Yesus? Iblis menjual Yesus. Yudas yang Lah, iya dengan cara menggoda Yudas kan? Iblis menggoda Yudas, lalu Yudas menjual Yesus. Apa tujuannya? Ya supaya Yudas Untuk apa? ini, ya supaya Yudas ini bagian dari si iblis itu, karena iblis itu kan gak ada kebenaran. Iblis ini kan mau kita supaya ikut dia. Tetapi iblis tidak tahu bahwa, ya, tapi iblis tidak tahu bahwa, ya, tidak tahu bahwa ada rencana penyaliban itu, tidak tahu. Ya, sekali lagi, lah. Iblis bukan maha tahu. Ya, dia bukan Allah. Dia nggak mungkin maha tahu. Yang maha tahu itu one person, hanya Allah. Saya kasih logika kamu ini supaya kita beres di sini. Ini dari Oke. Ya. Kamu setuju akan hal itu? Bahwa iblis itu tidak maha tahu, hanya Allah lah one person yang tahu bahwa penyaliban itu memang itu rencana Allah. Iblis itu hanya mau Yudas ini ikut dengan dia mengkhianati Yesus. Ya, dengan untuk apa? Mengkhianati untuk dia supaya ikut dengan iblis itu, supaya menjual Yesus, tapi tidak tahu akan penyaliban. Karena saya bilang tadi, dalam ilmu hermeneutik ada sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Penekanannya adalah tidak ada dalam satu ayat pun ya tentang penekanan iblis bahwa merencanakan penyaliban, dan tidak ada yang namanya konteksnya menjelaskan. Ilmu hermeneutik juga, ilmu hermeneutik kan menekankan konteks. Konteksnya tidak ada menjelaskan bahwa iblis itu ya merencanakan, nggak ada konteksnya seperti itu. Paham tidak? Makanya harus dilihat konteks. Contohnya, misalnya kita lihat ya konteksnya. Misalnya di dalam yang waktu itu di dalam Yohanes berapa ya? Yang dipermasalahkan itu soal iblislah bapamu itu, yang dia segala pendusta itu loh. Itu Yohanes berapa ya? Bentar ya. Itu kita lihat konteksnya. Makanya di ilmu hermeneutik ada beberapa kajian gitu. Ada juga dengan namanya kita nggak boleh menabrak ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu ilmu hermeneutik juga di dalam kekristenan. Ya, Yohanes misalnya 8 nomor 44. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu tentang yang tidak boleh menabrak ayat satu dengan ayat yang lain. Contohnya, Yesus dikatakan Raja Damai. Tetapi waktu itu kan kita pernah debat. Loh, Yesus mengatakan aku bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Itu harus diharmoniskan karena Alkitab itu tidak mungkin bertentangan, karena Allah itu tidak mungkin Allah yang ambigu. Ya diharmoniskan. Bagaimana harmonisnya? Bahwa di situ adalah tidak membawa damai, artinya tidak membawa, dia tidak membawa damai, membawa pedang. Artinya itu bukan pedang, artinya dia membunuh, bukan, tapi itu artinya karena ada orang yang menerima Injil menjadi terpisah dengan orang-orang yang tidak menerima Injil ini, yang tidak menerima kabar keselamatan itu. Di situ poinnya. Makanya tidak ada pertentangan dengan Yesus yang adalah Raja Damai. Gitu loh. Kita buka dalam berapa? Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? 8 ya? Yohanes 8. Oke, ayat 44. Nih ya, Bang. Makanya kalau kita lihat di sini, iblis itu ya itu memang ingin membunuh, tetapi membunuhnya apa? Kalau kita lihat dalam konteks ini, kita lihat konteks ini dalam keseluruhan ayat, bahwa Yesus ini ingin dibunuh iblis, tetapi bukan dalam penyaliban. Makanya ini jauh kali dengan penyaliban. Gak ada hubungannya dengan penyaliban. Tetapi apa? Yesus ingin dibunuh melalui melempari Yesus dengan batu. Gitu. Makanya harus lihat konteksnya. Gak bisa kita langsung. Tetapi Yesus hilang meninggalkan bait Allah. Iya, Yesus. Iya. Siapa yang menyebabkan Yesus? Siapa yang menyebabkan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi? Yang menyebabkan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi? Siapa? Yudas yang memberitahukannya. Di mana? Siapa yang menggoda Yudas? Iblis.
Balik lagi kan? Tapi nggak bisa. Balik lagi Nggak kan? bisa. Loh, itu gini loh. Makanya bentar. Yang implisit, saya kasih tahu ilmunya. Yang implisit tidak Ya. bisa membantah yang eksplisit. Paham Oke. ya? Paham. Oke. Misalnya tadi saya kutip misalnya, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itu secara eksplisit Oke. bahwa iblis tidak mau Yesus mati di kayu salib. Kita buka misalnya dalam, bentar ya, kita buka ayat itu ya. Misalnya Oke, gini aja deh. Saya Apakah ajarin tentara kamu. Romawi? Ilmu hermeneutik Apakah saya ajarin sebentar, kamu. sebentar. Ilmu Sebentar, hermeneutik. apakah tentara Romawi dan imam-imam agung itu berdosa? Berdosa? Kok berdosa? Loh, iya, Kok berdosa? karena mereka melakukannya dengan kehendak mereka sendiri. Tuhan tidak pernah memaksa mereka dan motivasi mereka berbeda. Ya, Loh, apa motivasinya kalau ujung-ujungnya juga bunuh? Betul tidak kalau Elohim mau membunuh Yesus? iya, tetapi Ya sudah. tujuannya untuk keselamatan. Kalau mereka tujuannya untuk menyalibkan Yesus supaya tidak Apapun- ada huru hara lagi. Loh, gimana sih? Apapun itu, Wah, Yesus ini kan, apapun Yesus itu kan orang- bunuh Kalau kita diam Oke, dulu sekarang kira-kira dengan Saya sekarang kira-kira dengan cara apa? Aduh. Sekarang kira-kira dengan cara apa Yesus? Kenapa Elohim? Sebentar, ini dengerin saya ya. Kenapa Elohim begitu jahatnya dia memanfaatkan manusia, lalu manusia ini bersalah ketika membunuh anaknya yang dia inginkan? Memanfaatkan, nggak ada yang katanya memanfaatkan. Tidak, manusia itu melakukan sesuai dengan Lantas apa tujuan yang dia Elohim mau. bagaimana tujuan Elohim Karena cara membunuh Yesus? Ada nggak nubuatannya? Manusia itu Sebentar. tidak tahu apa yang sudah direncanakan Allah. Ya. Oke, Tetapi rencana Allah pada ingin saat membunuh. itu terjadi- Sebentar. Pada saat itu Sebentar. terjadi, Yesus dibunuh, ternyata itu sudah direncanakan Allah. Itu yang mereka tidak tahu, Oke. bahwa rencana itu untuk Oke. keselamatan. Oke, rencana Elohim ingin membunuh anaknya dengan cara apa? Disalib. Disalib. Dan orang-orang Romawi berhasil menyalibkan Yesus. Lalu mereka Iya, disalahkan. tapi mereka- Agak lain Tuhan lu. Kok agak lain. Tetapi mereka itu tidak tahu rencana Allah itu. Mereka melakukannya. Kita lihat ya, bentar. Kalau kita baca Alkitab itu ya, waktu itu kan dikatakan, siapa yang mau kita lepaskan? Ya, mereka kan Barabas, lepaskan Barabas. Katanya kan, kalau kita baca Alkitab itu bahwa motivasi mereka menyalibkan Yesus karena udah ada huru hara di situ. Untuk kepentingan politik ahli-ahli Taurat supaya tidak tersaingi oleh Yesus. Tujuannya supaya Yesus ini tidak ada lagi. Ya, supaya mereka lah yang dipandang lagi, bukan Yesus. Makanya, tapi ternyata rencana pembunuhan itu ternyata itu sudah direncanakan Allah. Mereka tidak tahu akan hal itu. Ya, mereka melakukan dengan tujuan berbeda. Allah merencanakan tentang penyaliban itu tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Benar nggak mereka menyalibkan Yesus? Siapa? Benar nggak mereka menyalibkan Yesus? Tentara Romawi. Ya benar. Ya lantas kenapa mereka bersalah? Anjay. Mereka bersalah karena mereka melakukannya dengan kehendak mereka sendiri. Allah tidak pernah memaksa mereka. Makanya di dalam kami kekristenan ada namanya istilah free will, kehendak bebas. Ya, gini, Iya, bentar. Kalau bentar dulu. Ini bukan kerjasama loh. Paham tidak kerjasama? Kalau kerjasama, misalnya you Bang Rasid sama saya, saya Alberto, kita rencanakan nih, bun misalnya satu orang, itu kita sudah koordinasi. No, bukan seperti itu Allah. Allah dalam kekekalan, dalam rencananya tidak pernah bernegosiasi kepada manusia, tidak pernah memaksa manusia itu melakukan dosa. Tapi cuci tangan kepada manusia. Manusia itu tetap memiliki tanggung jawab. Makanya manusia itu makhluk yang bermoral, ya. Dan makanya salah. Artinya Elohim cuci tangan kepada manusia. Yang dulu, saya kasih logika kamu supaya kamu bernalar dengan baik, supaya kamu tidak menyalahkan Tuhan di sini. Karena bagaimanapun Tuhan itu tidak mungkin salah. Ya, kitalah manusia yang salah. Ya dia pengen membunuh gembala kok. Loh. Aduh. Iya, tapi untuk keselamatan. Dan mereka melaksanakan tapi itu dengan tujuan berbeda. kenapa tentara Romawi disalahkan?
Loh, mereka melakukannya dengan tujuan berbeda kan? Mereka melakukannya Apa dengan tujuan mereka? Loh, tujuannya mereka. Ya Pilatus menjatuhkan itu karena orang-orang itu kan tujuannya supaya Yesus ini nggak ada pamor lagi. Kan Yesus ini meresahkan, pengikutnya kan banyak. Lalu Tuhan menjadikan berkat. Apanya Tuhan menjadikan berkat? Sekarang begini, sekarang gini. Kalau memang umpamanya nih mereka tidak membunuh Yesus dengan kehendak makanya mereka. gini, Lalu bagaimana cara Elohim membunuh Yesus? Bentar dulu. Pikiran kamu seperti ini kayaknya. Saya sudah kasih analogi tadi. Pikiran kamu bahwa ini pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana artinya Bukan. Allah ikut andil. Loh, itu pikiran kamu. Makanya Allah itu haruslah disalahkan. Demi Allah enggak. Loh, Saya sekarang tidak mengatakan pembunuhan berencana, tidak. Oke, Tetapi jadi kenapa apa? Elohim menyalahkan tentara Romawi? Layarnya di share ya, Ya, di follow dulu. di tap share. Ya, betul. Share apa ini? Kenapa gitu loh? Pertanyaan saya, kenapa Elohim menyalahkan? Kenapa Elohim menyalahkan tentara Romawi? Iya, Dan karena kepala mereka imam-imam kepala. Mereka melakukannya dengan kehendak mereka sendiri. Mereka memiliki Ya tanggung harusnya jawab diberi moral. apresiasi aja dong. Nggak ada, Karena nggak ada intinya apresiasi. No. Bukan seperti itu. apakah mereka tahu bahwa manusia bisa bangkit? Enggak, sebentar. Apakah mereka tahu manusia bisa bangkit? Hah? Apakah mereka tahu bahwa manusia bisa bangkit dari kematian? Enggak toh? Loh, itu pikiran siapa dulu? Ya, sekarang saya tanya, apakah tentara Romawi tahu, imam-imam kepala tahu kalau manusia itu bisa bangkit dari kematian? Loh, pemahaman orang Saduki bahwa tidak ada kebangkitan dari setelah kematian. Nah, dan Tuhan menjadikan berkat membangkitkan anak yang sebentar. Dan Tuhan Elohim menjadikan sebentar dong. Dan Elohim menjadikan berkat. Dan Elohim menjadikan berkat yaitu apa? Membangkitkan anaknya yang sudah berhasil dibunuh oleh tentara Romawi yang sesuai kehendaknya Elohim. Dia bangkit sendiri. Dibangkitkan. Iya, tetapi narasi Alkitab pada dua. Ada dibangkitkan dan dia bangkit sendiri. Lah jadi yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Loh, dua-dua benar. Kamu mau lihat dari mana? Sisi manusianya atau sisi Allahnya? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar kalau kamu meletakkannya dengan baik. Apa sih namanya? Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan memberikan kitab suci kepada manusia, lalu Tuhan berfirman sesuai perspektif dia. Oke, kamu pakai soundcard, saya nggak pakai soundcard, saya ini sakit. Ngomong saya, kamu pakai, wah, kamu keras-keras. Enggak, tapi suara lu kenceng kok. Oke, saya kasih tahu tentang saya kasih tahu tentang hukum ya, namanya hukum formal. Hukum formal itu di dalamnya mencakup namanya hukum identitas. Ya, hukum identitas nanti mencakup yang namanya hukum kontradiksi. Jadi hukum identitas itu gua demen nih. Semenjak dia S2 udah banyak istilah-istilah, gua demen. Lanjut. Nih, keren. Saya baca buku ini, Logika Hukum. Logika hukum. Ya, gile. Cuman mau paham Yesus Tuhan harus baca logika hukum gak tuh? Ya kan? Supaya tidak kita berpikir secara logika falasi, kesesatan berpikir. Jadi ini kan makanya perlulah belajar ilmu logika. Oke. Coba kamu buka dulu bukunya. Saya sambil ini kedagingan saya mau pipis. Sebentar ya. Sambil lu buka cari-cari kedagingan saya mau pipis. Sebentar ya. Tepuk tangan, tap layar. Ya. Wah, ini kalah juga 3-1. Cobalah. Hai teman-teman. Follow dulu. Di apa namanya? Di follow ya, di share ya, teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Posting ulang ya. Jadi teman-teman, bahwa Allah itu tidak pernahlah dalam hal ini adalah pelaku dalam hal kejahatan. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai hukum dari dirinya sendiri. Artinya Allah itu memiliki namanya hukum, yaitu dirinya sendiri. Misalnya kasih, ya, terus kudus. Ya, makanya Allah itu tidak mungkin andil dalam dosa. Karena akan bertentangan dengan hukumnya tadi. Apa itu? Kekudusannya. Ya, makanya mereka melakukan itu
Itu atas dasar kehendak mereka sendiri. Tujuan mereka adalah supaya Yesus ini ya tidak tenar lagi. Makanya waktu itu juga kan, bahkan sebelum Yesus mau disalibkan ya, sebelum jauh di situ, kamu pernah baca tentang Matius yang awal-awal Yesus itu mau dibunuh waktu dia masih anak-anak, yang tentang orang Majus. Orang Majus. Nah, itu saja Yesus mau dibunuh. Tujuannya apa? Karena dia takut tahtanya teralihkan. Ya raja itu. Makanya saya bilang, perspektif Alkitab itu begitu jelas gitu loh. Makanya kamu ini bagaimana? Gitu loh. Tujuannya berbeda, tetapi tujuan Allah penyaliban Yesus itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oke, udah? Udah? Ya. Saya mau uraikan, saya mau meresum setiap apa yang kamu katakan, anjay, ya kan? Nah, saya mau meresum apa yang kamu katakan. Ketika kamu mengatakan bahwa itu adalah kehendak bebas atau free will yang mereka lakukan, tapi free will yang mereka lakukan tujuannya apa? Untuk membunuh Yesus, bukan? Iya kan? Tujuan mereka untuk membunuh Yesus, bukan? Tapi tidak ada berkat di situ karena dia tidak mampu untuk membangkitkan Yesus. Dia hanya ingin melenyapkan Yesus dengan cara membunuh Yesus. Sedangkan Elohim di sini, dia mengatakan bahwa aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Dan betul itu terjadi. Dia membunuh Elohim pada saat itu dan kawanan domba tercerai-berai. Dengan cara apa dia membunuh? Dengan cara tentara Romawi yang melakukan eksekutornya. Kan begitu. Kehendak Elohim ingin membunuh Yesus, eksekutornya itu adalah tentara Romawi dan imam-imam kepala gitu loh. Lalu ya, apa di sini yang mau dielakkan lagi? Cuman mereka tidak tahu bahwa ada yang namanya Yesus bangkit gitu. Nah, maka Elohim menjadikan berkat untuk orang-orang yang menjadikan itu penebus dosa. Maka jelaslah bahwa Yesus betul-betul seseorang yang memang lahir hanya untuk dibunuh. Karena apa? Karena memang itu sudah kehendak Tuhan. Tuhan yang berkehendak memiliki rencana, tapi hasil dari rencana itu adalah karya. Ternyata penyaliban ini karya siapa? Karya Tuhan. Siapa eksekutornya? Tentara rohani, tentara Romawi gitu loh. Masa susah sekali? Mau cari penafsiran dari mana itu? Susah sekali dipahami. Begini saya ajarkan kepada saudara Alberto. Anjay. Kalau Anda paham setiap perkataan, ketika mau merujuk setiap yang namanya penafsiran yang merujuk kepada kekristenan, Anda boleh pakai apa aja. Terserah. Karena apa? Karena tujuannya ingin intinya apa? Yesus Tuhan. Kan itu intinya. Pokoknya Yesus Tuhan, intinya Yesus Tuhan. Itu tujuan utamanya. Tetapi yang harus dipahami adalah bagaimana proses penyaliban ini ternyata semua itu adalah rencana atau kehendak Elohim, Allah Bapa di sorga. Masa mau dikaburkan lagi? Di sini sudah ada ayatnya tertulis bahwa jelas aku akan membunuh gembala. Siapa eksekutornya? Ya tentara Romawi. Selesai saudara. Finish, it's gone. Selesai, done. Kalau mau mencari, coba pakai akal pikirannya sedikit. Coba berpikir sedikit gitu loh. Berpikir sedikit, bukan merujuk kepada nafsu untuk hanya membela Yesus ini Tuhan dengan mengambil setiap penafsiran-penafsiran. Bahkan saya pun ketika mau mengambil setiap penafsiran-penafsiran yang ada, saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya Elohim itu tidak jahat. Elohim memang menginginkan, tapi masalahnya di sini maju kena, mundur kena, ke kiri kena, kanan kena, atas bawah kena. Mentok gitu loh. Nggak bisa.
Karena mau sampai manapun, mau sampai kapanpun, Elohim lah yang menginginkan Yesus mati. Tapi bagaimana caranya Elohim menginginkan Yesus mati? Dengan cara dia tidak akan turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi dengan fisik atau dengan wujud Elohimnya, maka hancurlah bumi ini. Bukan cuma Yesus doang yang metong. Maka dari itu dipakailah tentara Roma dan imam-imam kepala, gitu loh. Oke, saya boleh pakai data. Ya, saya nggak. Silahkan pakai data. Tapi sesekali pakai akal pikiran gitu loh, Alberto. Pakai pikiran jernih Alberto gitu Ya, loh. ini memang akal pikiran yang jernih bahwa Allah nggak mungkin menjadi penyebab dosa. Nih, ya dalam buku ini dulu satu-satu ya. Loh, di sini tidak ada yang mengatakan dosa. Saya tidak mengatakan dosa. Oke, sekarang poin kamu apa? Kenapa tentara Romawi dikatakan jahat dan disebut dosa gitu loh? Pertanyaannya itu. Ya, kenapa oke. tentara Romawi disebut dosa? Saya jawab. Ya, kenapa mereka itu? Tadi gimana? Kenapa mereka itu? Kenapa mereka dikatakan berdosa sedangkan mereka sudah membantu kesuksesan Elohim? Nih, kenapa mereka disebut berdosa ya? Nih. Ya. Namun puncak Mesias bangsa itu berdosa, tetapi rencana Allah kita lihat dari sini ya. Kehendak Allah yaitu mengizinkan, meskipun Allah telah menetapkan segala sesuatu, ia dapat secara aktif mewujudkan sendiri atau ia dapat mewujudkan melalui perantara yang lain. Ya, misalnya perantara yang lain, misalnya kayak tadi, ya memakai orang-orang Romawi segala macam. Perbuatan-perbuatan dosa misalnya tidak akan menggagalkan rencana Allah, tetapi Allah juga bukan pemerakarsai dosa. Jadi Allah bukan pencipta dosa atau memperkasai dosa ini di sini. Mereka berada di tengah wilayah ketetapan Allah dan bagian dari rencana dan tujuan Allah. Tetapi manusia tetap tanggung jawab. Tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dosa ini. Oleh karena itu, sesuatu perbedaan harus dibuat di antara ketetapan dan pelaksana. Semua perbuatan termasuk perbuatan dosa, semua dalam rencana Allah. Tetapi pelaksananya adalah manusia. Tetapi ia tidak secara langsung menjadi memprakarsai dari perbuatan-perbuatan itu atau dosa tadi. Misalnya pada waktu bangsa Israel menuntut seorang raja untuk memerintah atas mereka, mereka berdosa terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan telah menetapkan sebelumnya. Ya, bahkan raja-raja akan datang dari keturunan Abraham. Dan puncaknya di Mesias. Ya, jadi Allah itu hanya merencanakan. Pelaksananya adalah orang-orang tersebut. Allah hanya menetapkan. Makanya Allah tidak mungkinlah menjadi penyebab dosa. Dan mereka tetap bertanggung jawab karena mereka melakukan itu kehendak mereka sendiri. Tanggung jawab mereka Ya, sendiri. kalau memang Allah itu bukan penyebab dosa, kenapa tentara Romawi dikatakan berdosa? Kalau memang tentara Romawi, mereka mempunyai tanggung jawab, mereka mempunyai tanggung jawab moral, mereka memiliki tanggung jawab tanggung moral. jawab mereka apa? Mereka sudah sukses membunuh Yesus. Tahu nggak manusia itu punya tanggung jawab moral? Artinya manusia itu memiliki kehendak bebas. Betul. Gini. Apa? Bentar. Ketika saya menjual sesuatu, bentar, di sini ada parcel. Iya, tinggal di ini. Oke, puzzle. Oke. Saya rasa ini udah clear ya, karena saya menggunakan data ya. Karena kalau memang mau dibantah silakan bantah dengan data ya. Karena saya bukan hanya omong-omong doang gitu loh. Kamu boleh bernarasi apapun, tapi kalau tidak ada perkuat. Ini bukan tentang data, Alberto. Ini tentang akal pikiran jernih yang sehat. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana cara berpikir sehat itu? Berpikir sehat adalah harusnya kita memahami dua oknum ini, Elohim dengan manusia ini menginginkan Yesus mati. Bukan, definisi berpikir sehat itu seperti apa? Lah, ini kita lihat. Berpikir sehat. Ini versi siapa? Versi kamu. Ya, enggak. Loh, satu. Dua oknum ini, Elohim dan manusia tentara Romawi menginginkan Yesus mati, betul? Kenapa?
Dua-duanya menginginkan Yesus mati, betul? Tentara Romawi menginginkan Yesus mati. Elohim dan tentara Romawi menginginkan Yesus mati, betul? Saya tidak melihat bahwa tentara Romawi menginginkan Yesus mati, itu tidak ada saya lihat. Mereka hanya melaksanakan apa yang sudah dikatakan Pilatus, hukum dia. Apa? Yang Hukum dengan menginginkan cara Yesus apa? mati, yang menginginkan Yesus mati adalah orang-orang Farisi, Ya ahli-ahli Taurat. sudah, sama aja lah, ilah. Sama aja gimana, dibedakan dong. Alberto, sadarlah Alberto, bagaimana kamu ingin kabur dari diskusi ini? Kamu dengan secara eksplisit mau membantah bahasa saya yang kau mengatakan bahwa orang-orang iya, tetapi intinya pelaku utamanya tentara Romawi. Eksekutornya tentara Romawi. Sekarang saya tanya, tentara Romawi hanya diperintah. Tentara Romawi salah atau tidak? Tentara Romawi salah atau tidak? Salah. Lah, dia hanya diperintahkan loh, dia sama menjalankan perintah loh. Iya, tetapi menjalankan perintah dengan Dia hanya menjalankan perintah loh. Oke, sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya. Kalau ada sesuatu misalnya nih di dalam pemerintahan, ya misalnya saya cemburu lah. Misalnya istri saya dekat sama dia, terus saya bilang bunuh dia. Dia ngikuti perintah saya, bunuh dia. Karena dia bawaan saya, bunuh dia. Karena ada yang suka sama istri saya, bawaan saya perintahkan ke bawaan saya yang lain, bunuh dia. Apa konsekuensinya kalau kamu memerintah sebentar, kamu memerintah salah nggak dia? Kamu memerintahkan sebentar, sabar. Kamu memerintahkan dia, apa konsekuensinya? Kamu pecat dia atau kamu yang bunuh istri dia kalau dia tidak mengikuti perintahmu? Ayo jawab. Ya, saya pecat. Kamu pecat kan, otomatis orang itu akan membunuh. Orang itu akan membunuh karena dia menyelamatkan. Iya, poinnya adalah dia menyelamatkan jabatannya. Bukan, poinnya adalah dia salah tidak? Loh, dia nggak salah karena diancam sama kamu. Wah, di mana nggak salahnya? Kalau nggak salah ngapain dihukum? Kalau ketahuan dia dihukum tidak? Loh, dia ada pembelaan. Iya, sekarang saya tanya, dihukum tidak? Dia ada pembelaan. Iya, tetap dihukum tidak? Loh, kita tidak tahu kan? Oh, tidak tahu. Siapa yang tahu dia dihukum? Dia ada pembelaan loh. Kita kasih contoh. Ferdy Sambo. Dihukum tidak? Kenapa? Dihukum tidak dia? Ya dihukum, dia pelaku utama. Ya sudah. Dia pelaku utama. Iya, loh, dia diperintahkan kan? Diperintahkan tidak sama Ferdy Sambo? Ayo. Siapa yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo? Siapa? Loh, brigadir ini. Siapa yang diperintahkan? Brigadir J tadi itu. Brigadir J bukan, Brigadir E. Eliezer. Ya, brigadir. Ya, Brigadir Eliezer. Brigadir E. Semua orang berpihak kepada dia bahwa dia tidak salah. Diam dulu. Semua orang. Dia tetap dihukum tidak? Dihukum tidak? Dia tetap dihukum atas undang-undang. Ya sudah. Atas undang-undang. Tapi di mata masyarakat dia tidak bersalah. Di mata masyarakat dia tidak bersalah. Loh, ini kan bicara kita hukum. Loh, gimana sih? Loh, masyarakat itu apakah hukum Tuhan sama seperti hukum dunia? Susah memang. Namanya analogi. Paham nggak analogi? Aduh. Loh, analoginya. Iya, analoginya. Loh, di mata siapa? Sekarang saya tanya, dosa itu harus dihukum tidak? Atau kesalahan itu harus dihukum tidak? Siapa yang mengatakan dia berdosa? Enggak, saya tanya. Kalau kamu bilang hukum manusia itu beda dengan Tuhan, saya tanya, hukum itu kesalahan itu harus dihukum tidak? Kesalahan harus dihukum tidak? Ya udah, walaupun itu dalam hal ini dunia, tetapi Tuhan pun melihat seperti itu bahwa kesalahan. Siapa yang bersalah di sini? Harus dihukum. Siapa yang bersalah di sini? Enggak, siapa yang bersalah saya tanya? Tentara Romawi bersalah? Iya, mereka bersalah. Karena? Loh, karena mereka itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pilatus. Karena Yesus tidak berdosa tetapi disalibkan. Karena orang-orang pada saat itu memang menginginkan Yesus disalib. Intinya mereka tidak tersaingi oleh Yesus.
Intinya mereka mengikuti perintah Yesus dibunuh. Sakit Intinya ini. mereka mengikuti perintah Yesus dibunuh. Iya kan? Keinginan siapa Yesus dibunuh? Keinginan Elohim. Sama-sama memiliki keinginan. Iya toh? Itu loh pertanyaan saya. Sama-sama memiliki keinginan tapi tujuannya berbeda. Ya, tujuannya. Oke, tujuan Elohim apa? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Contohnya gini ya. Contohnya gini. Kita buat tujuannya sama. Kita buat keinginannya sama tapi tujuannya berbeda. Boleh? Apa tujuan imam kepala pada saat itu membunuh Yesus? Apa tujuannya? Mereka juga menginginkan manusia selamat. Dengan perspektif dia yang berbeda. Dengan perspektif dia yang berbeda. Bahwa dia tidak paham tentang yang mana namanya Mesias. Saya boleh bertanya gitu dong. Tadi kamu bertanya. Boleh. Gitu dong. Karena yang penting belum kelar ini ya. Loh, kamu yang tetap kekeh. Itu sudah terjawab semua. Apa ya? Ya. Udah terjawab. Oh, tentara Romawi bersalah. Iya bersalah. Korban. Kan saya sudah bilang tentara Romawi semua orang yang menyalibkan Yesus itu bersalah atas kehendak mereka sendiri. Gak ada korban. Gak ada korban. Sama seperti brigadir itu. Gak ada sama korban. Seperti brigadir. Gak ada. Gimana sih? Gak ada korban. Mereka tetap pelaku. Gak ada. Kenapa? Mereka tetap pelaku. Pelaku utama siapa? Kalau memang siapa? Mereka korban, gak mungkin dihukum. Pelaku utama siapa? Kalau korban gak mungkin dihukum. Logikanya korban gak mungkin dihukum. Pelaku utama siapa? Logikanya ada nggak korban dihukum? Saya tanya, ada nggak korban dihukum? Banyak. Siapa? Loh, kalau perintah Ferdi Sambo tidak diikuti, dia yang dimatiin. Gak ada istilahnya idealnya. Idealnya itu nggak ada korban dihukum idealnya. Idealnya tidak ada. Demi menuhankan Yesus, Alberto tidak manusiawi pemikirannya. Loh, saya kasih logika kamu, ya. Makanya ingat premis. Justru gue yang ngasih logika, Alberto. Di dalam hukum logika, ya di dalam logika. Hukum logika mencret itu, pret. Tahu nggak? Yes. Itu yang nulis temen gua. Itu yang nulis temen gua. Temen gua. Mana coba? Itu yang nulis temen gua. Mana buktinya? Semua dibilangin temennya. Ya Allah, gini amat pengen menuhankan Yesus. Nggak ada. Memang dia Tuhan. Tanpa diakui pun sama manusia. Premisnya ya. Ya, premisnya. Di dalam buku ini ada yang namanya logika deduktif. Yaitu menggunakan premis-premis. Premis mayor dan premis minor. Ya, misalnya nih, semua manusia, saya kasih kamu ilmu ini, semua manusia itu mati. Semua manusia mati. Maka semua manusia pasti mati, premis keduanya. Ya, minornya. Oke. Sekarang ini. Terus? Apa? Ya, lanjut. Coba ada. Saya suka ilmu. Coba lanjut. Apa? Ya lanjutlah. Oke, saya boleh bertanya ya. Boleh nanya lah. Ya Allah, susah benar menuhankan Yesus. Aduh. Yang tadi kamu bilang, soal menuhankan Yesus. Oke, gini ya. Tadi kan, tadi itu yang baru saya. Jadi gini. Dia menjelaskan sesuatu tapi dia lupa. Loh, namanya manusia pasti bisa lupa.